Iya. Gimana nih Sobat Bumi, weekend kali ini pastinya masih semangat dong ya. Biar makin semangat lagi, pastinya tetap jaga dong makanan yang kalian konsumsi. Pas banget nih sekarang Nadia lagi ada di pasar, mau cari bahan makanan yang tinggi protein dan vitamin nih. Tahu dan tempe pas banget nih ya Sobat Bumi. Tapi Sobat Bumi tahu nggak dengan bahan baku dari pembuatan tahu tempe ini? Apalagi ya kalau bukan kacang kedelai. Ini dia nih Sobat Bumi, kacang kedelai seperti ini. Nah, mirisnya nih Sobat Bumi ya, kacang kedelai saja masih diimpor loh. Kalau sudah diimpor, pastinya nggak ramah lingkungan dong ya, karena jejak karbonnya. Tapi di episode kali ini, ada bahan pengganti kacang kedelai nih Sobat Bumi. Seperti apa ya? Nah, dia juga penasaran nih dan baru tahu nih. Kalau gitu tetap stay tune ya di Bumiku Satu. Sobat Bumi, bicara mengenai sumber protein nabati yang tinggi, pasti banyak yang berpendapat sumbernya adalah kacang kedelai. Bahan pangan yang satu ini memang sudah sangat familiar di Indonesia, lewat olahannya menjadi tempe dan tahu. Bahkan, Indonesia menjadi produsen tempe terbesar di dunia. Rilis data dari majalah Gatra 2013, kebutuhan kedelai nasional mencapai 2,5 juta ton, sedangkan produksinya hanya sekitar 800.000 ton atau bisa dikatakan hanya 30% dari total kebutuhan. Hal ini mengakibatkan 70% kebutuhan kacang kedelai harus diimpor. Permintaan kacang kedelai yang tinggi tidak seiring dengan ketersediaan benih unggul kacang kedelai di Indonesia. Hal ini disebabkan karena kacang kedelai bukanlah tanaman asli daerah tropis, sehingga hasil produksinya selalu lebih rendah daripada daerah asalnya subtropis. Semakin tergantung kita dengan kedelai impor, tentunya akan membuat Indonesia semakin sulit menuju ketahanan pangan. Jalan terbaik dari masalah ini yaitu memaksimalkan potensi sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhan pangan kita sendiri. Alternatif sumber protein nabati kacang kedelai bisa dilakukan dengan menggunakan biji saga. Biji merah yang terlihat keras ini sebenarnya mengandung protein 13,8% lebih tinggi dibandingkan protein dari kacang kedelai. Bila kulit biji saga dikupas dengan cara direbus, maka akan diperoleh bagian dalam biji yang secara kasat mata mirip dengan kacang kedelai. Tentunya ini juga sangat potensial dijadikan bahan baku pembuatan tahu dan tempe. Melihat potensi ini, mahasiswa Universitas Negeri Medan pun mencoba untuk memanfaatkannya. Mereka adalah Muhammad Hamzah Solim dan Desi Lia Putri. Bagaimana kisah menarik dan kreasi mengolah biji saga ya? Simak di episode kali ini. Sobat Bumi, lagi-lagi Nadia berada di Universitas Negeri Medan. Kenapa Nadia ada di sini lagi? Karena dua Sobat Bumi kita ini merupakan mahasiswa dari Universitas Negeri Medan. Dan mereka ini yang punya proyek lingkungan saga sebagai alternatif kacang kedelai. Nah, kebetulan nih Sobat Bumi, mereka lagi ngumpul-ngumpul di sana. Kayaknya lagi kumpulin biji saga nih. Kalau gitu kita samperin aja yuk dan tanya-tanya sama mereka. Yuk. Kalian Hamzah dan Desi ya? Iya. Oh, lagi ngumpulin ini ya, biji saganya ya? Iya. Ikutan ya? Boleh. Sobat Bumi, ini dia nih biji saga yang dimanfaatkan oleh dua Sobat Bumi kita, Hamzah dan Desi, sebagai pengganti alternatif kacang kedelai. Nih Sobat Bumi, bentuknya seperti ini. Menarik sekali nih ya, biji saga yang kalian manfaatkan ini. Nah, ada jadi pingin penasaran nih ngobrol-ngobrol sama kalian seputar dari proyek kalian ini. Nah, kalau gitu Nadia mau tanya nih sama Hamzah. Ya. Kalian kenapa sih mau memanfaatkan biji saga ini? Kalau dilihat nih ya, biji saga dengan kacang kedelai itu kan berbeda sekali ya. Nah, dapat inspirasinya dari mana sih Hamzah? Ya, jadi gini Nat. Saya terinspirasi, memang dia saga ini kan dari polong-polongan. Kemudian yang kedelai itu dari kacang-kacangan. Tapi mereka itu satu suku Fabaceae. Berlegum dia seperti ini. Jadi kacang kedelai kan juga dia seperti ini. Kalau kita buka, ini dia ada biji-bijinya di dalam. Nah, jadi terinspirasi
gimana kalau ini sebagai alternatif pengganti kedelai seperti itu. Di samping itu juga kita tahu sendiri zaman sekarang pemerintah rutin impor, jadi sangat disayangkan kalau ini nggak kita manfaatkan. Nah, Desi nih, kita kan tahu nih ya, biji saga ini kan merupakan jenis polong-polongan nih ya. Nah, berkaitan dengan Bumiku 1. Bumiku 1 ini kan erat banget kaitannya dengan proyek lingkungan. Nah, sebenarnya proyek biji saga kalian ini tuh termasuk proyek lingkungan nggak? Termasuk, Nadia. Jadi seperti Bang Hamzah bilang tadi kan pemerintah rutin ya mengimpor kedelai. Jadi banyaknya kedelai yang diimpor itu nggak mungkin kan satu kali jalan ke Indonesia, pastilah berkali-kali dan sering dilakukan. Bayangin aja nih, kalau sekali naik pesawat aja sekian ribu ton karbon dilepaskan ke udara, gimana kalau setiap tahun itu misalnya 10-15 kali, hitung aja tuh berapa banyak karbonnya ya. Terus yang kedua, proyek saga ini tidak menghasilkan limbah, Nadia. Jadi gini, kalau orang bikin sesuatu misalnya, pastilah ada sisa kulitnya. Sisa dari pembuatan. Kalau proyek kami ini, semua bagian dari saga, mulai dari kulitnya, isi sampai limbah cairnya bisa dimanfaatkan. Jadi lebih ramah lingkungan. Gitu. Oh, memang dari kulitnya itu dimanfaatkan jadi apa, dan kalau limbah cairnya itu jadi apa? Kalau limbah cairnya itu bisa dibuat menjadi nata de pavo. Seperti pembuatan nata dari limbah cair tahu, nata de soya. Kalau kulitnya tadi bisa dijadikan pupuk ya Bang Hamzah? Obat anti rayap. Oh, obat anti rayap diekstraksi dengan melalui ekstraksi. Sobat Bumi, biar lebih lengkap infonya mengenai tumbuhan saga, simak info menarik berikut ini ya. Saga merupakan jenis tumbuhan polong-polongan yang memiliki biji berwarna merah. Saga ada dua jenis, saga pohon dengan bahasa Latin Adenanthera pavonina dan saga rambat dengan bahasa Latin Abrus precatorius. Umumnya saga yang digunakan sebagai bahan pangan adalah saga pohon. Sedangkan saga rambat identik digunakan sebagai bahan obat-obatan karena mengandung racun. Saga pohon banyak tersebar di daerah kawasan tropika Asia dan tumbuh di sekitar pantai sampai ketinggian 600 meter di atas permukaan laut. Tanaman ini memiliki daun menyirip ganda, seperti halnya tanaman polong-polongan lainnya. Buahnya berbentuk polong berwarna kecoklatan dengan biji berwarna merah mengkilap. Satu polong mampu menghasilkan sekitar 10 hingga 25 biji. Saga pohon biasanya berbunga di musim akhir penghujan dan berbuah sekitar bulan Desember hingga Februari. Sobat Bumi, biji saga pohon mengandung nutrisi yang cukup baik. Berdasarkan penelitian di Balai Pertanian Ciawi, biji saga mengandung 48,2% protein, 22,6% lemak, 10% karbohidrat, dan 9,1% air. Sedangkan nutrisi pada kacang kedelai mengandung 34,9% protein, 14,1% lemak, 34,8% karbohidrat, dan 8% air. Dilihat dari perbandingan proteinnya, tentu biji saga sangat potensial dijadikan sumber protein nabati. Sedangkan kandungan lemaknya yang tinggi bisa dijadikan sebagai biodiesel untuk sumber energi alternatif. Begitupun kulit biji saga Sobat Bumi, dapat digunakan sebagai bahan insektisida alami. Bagian lain tanaman ini juga bisa dimanfaatkan loh. Daunnya bisa dijadikan sayuran atau lalapan, bisa juga digunakan sebagai obat rematik. Sedangkan kulit batang yang mengandung saponin dapat dijadikan bahan pembuatan sampo atau pencuci pakaian. Di banyak negara Asia, saga pohon sudah banyak dimanfaatkan. Bagaimana dengan Indonesia ya? Apakah saga pohon akan terus dijadikan sebagai pohon peneduh saja? Karena sudah tahu banyak potensinya, ayo mulai dioptimalkan ya Sobat Bumi. Kita lanjut ngobrol lagi nih ya. Hamzah, Nada denger-denger nih dari olahan biji saga kalian ini katanya ada yang menang nih. Nah itu olahan biji saga itu dijadikan apa itu yang menang?
Ya, kemarin itu kita coba inovasi buat tempe dari saga dengan aroma daun pandan. Kita kompetisikan di FKM Universitas Indonesia. Dan alhamdulillah dapat juara 1. Juara 1. Selain tempe, Oh, kemarin yang kami lombakan itu bikin tahu kepang dan nata de pavo di acara Pekan Ilmiah Elsip UHO Universitas Halu Oleo di Sulawesi Tenggara. Alhamdulillah dapat juara kedua. juara kedua. Iya. Hamzah, Nadia mau nanya lagi nih ya. Kalian ini sudah mulai melakukan proyek Biji Saga ini sejak kapan sih dan siapa saja yang berkecimpung di dalamnya? Nah, sejak Agustus 2012 Nadia. Iya, yang berkecimpung di situ adalah mahasiswa biologi Universitas Negeri Medan yang tergabung dalam komunitas ilmuwan muda biologi, KIMBI. Ya. Hamzah, memangnya jenis tanaman nabati yang kayak protein tuh bisa ya digantikan menjadi pengganti kacang kedelai? Kalau ada jenis tanaman apa aja sih? Bisa Nadia, tapi tidak semua. Kalau dijadikan tempe, tahu itu, dia yang penting dia dari suku kacang-kacangan atau polong-polongan ya. Dan seperti contohnya kayak kacang hijau, kacang tanah, kacang koro, kemudian kecipir juga bisa dijadikan tempe, tahu dan sebagainya. Seperti itu. Nah, Hamzah Desi, ini kan sudah terkumpul nih biji saganya. Gimana kalau kita langsung buat aja yuk? Oke. Nah, kebetulan Sobat Umi di rumah kayaknya juga udah penasaran nih Iya. biji saga ini diolah menjadi apa. Kita langsung aja yuk. Oh, yuk. Oke. Nah, Sobat Umi, ini dia nih biji saga yang sudah kita kumpulin ya Hamzah ya, dan sudah kita cuci juga. Sekarang kita mau mengolah biji saga ini. Pertama kita mau ngolah apa dulu nih Hamzah? Kita mau ngolah tempe saga. Nah, untuk bahan-bahannya apa aja nih yang dibutuhkan? Nah, di sini kita udah siapkan pertama biji saga yang ini, kemudian daun pandan, kemudian ragi yang ini, iya. Lalu air ini kita tambahkan. Nah, setelah itu untuk pembungkusnya nanti adalah daun pisang. Dan ini? Oh, ini tambahan untuk menghilangkan bau aroma langunya. Jadi selain daun pandan, kita bisa menggunakan daun salam. Daun juga. salam. Oke, untuk step pertama ini apa yang kita harus lakuin? Nah, untuk step pertama kita masukkan saga dalam panci. Kemudian kita masukkan air. Nah, untuk perbandingannya sendiri nih saga dengan airnya ini berapa? Saganya setengah kilogram, airnya 1 liter. Ini kita rebus nih ya. Ya, Sampai ini berapa menit kira-kira? Direbus kira-kira 40 sampai 60 menit lah, sampai dia kulitnya mengembang. Kemudian bisa nanti setelah dingin kita bisa ngupasnya lebih mudah. Oh, seperti itu. Sobat Umi, lihat nih, ini yang sudah mendidih. Dari warna merah dia berubah menjadi kecoklatan dan kulitnya pun sudah terkelupas. Nah, ini hasilnya. Hampir sama ya warnanya seperti kacang kedelai. Iya. Nah, Sobat Umi, ini tadi biji saganya sudah dikupas dan kita langsung siap mengolahnya ya. Iya, Nah, Mbak. setelah ini bagaimana? Setelah ini kita rendam selama 12 jam. Setelah 12 jam baru dikeringkan tanpa ada air sedikit pun. Lalu kita nanti proses penambahan ragi. Penambahan ragi. Seperti itu. Nah, ini adalah biji saga yang telah kita rendam dengan air hangat sebelumnya selama 12 jam. Ini bisa jika ini udah benar-benar kering, nah ini baru bisa kita campurkan dengan ragi. Nah, ini setelah kita keringkan, baru kita nanti tambahkan ragi. Nah, ini adalah raginya. Nah, setengah kilogram saga itu kita campurkan 3 sendok 3 sendok makan ragi. Sobat Umi, ini dia nih tempe saga yang sudah diinkubasi selama 24 jam dan maksimal 36 jam ya Hamzah ya. Nah, Sobat Umi lihat deh, mirip ya dengan tempe yang dari kacang kedelai, nggak jauh beda ya Hamzah ya. Nah, setelah ini Sobat Umi jangan kemana-mana ya, karena kita akan mengolah tahu dari saga juga. Sobat
Sobat Umi, tadi kan kita sudah buat tempe dengan Hamzah. Sekarang kita mau buat tahu nih dari Saga juga dengan Sobat Umi kita Desi. Nah, untuk proses pengolahannya ini gimana? Sama nggak dengan buat tempe tadi? Sebenarnya sih sama, tapi pada tahap persiapan saganya aja. Jadi persiapan saganya itu sama dengan Bang Hamzah tadi yang sebelumnya buat tempe, dia direbus dulu. Setelah mengelupas, baru diambil kulitnya, dibersihin, dan akhirnya jadi seperti ini. Nah, yang beda itu kalau tadi kan Bang Hamzah langsung diragiin ya. Kalau buat tahu yang ini tuh di blender dulu, dihalusin. Ini udah ada yang udah jadinya, yang di blender. Nah, nanti habis dari di blender nih, Langsung aja kita rebus. oh direbus lagi? Heeh. Oh. Ini kita rebus langsung. Dan ketika direbus ini tetap pakai daun pandan lagi? Iya, karena kan bau saga kan sangat kuat ya. Kuat ya? Dan orang nggak suka. Jadi kita banyakin pakai pandan. Pandan untuk menghilangin bau langunya biar tadi. Dia nggak bau. Jadi ini mungkin saya bantuin masukin. Iya. Jadi ini kita tunggu sampai kira-kira Berapa lama nih? kira-kira setengah jam. Setengah jam ya? Setengah jam kita tunggu sampai dia mendidih dan pandannya mulai layu. Nah, jadi kan tadi udah kita rebus ya, yang udah dihalusin tadi. Setelah direbus langsung kita saring, pakai kain saring biasa aja. Nah, Desi ini udah bisa langsung digoreng atau enggak? Nggak bisa, jadi bedanya tahu ini, tahu saga, Dengan tahu kedelai? tahu kedelai itu, kalau tahu kedelai kan setelah dipadetin bisa langsung digoreng ya. Kalau tahu saga ini nggak bisa, mesti dikukus dulu. Ya. Yang udah dikukusnya, udah Udah siap digoreng nih ya? Ah, Nah, Sobat Umi, Nadia nih udah buat tempe, udah buat tahu, pingin ngerasain nih Desi. Oke, Gimana abis kalau habis ini kita langsung goreng ya, aja? habis ini kita langsung goreng. Oke. Sobat Umi, ini dia nih tahu saga dan tempe saga yang sudah digoreng. Nah, Nadia dari tadi pingin banget nih nyicip. Sekarang kita cobain dulu ya Sobat Umi. Sobat Umi, untuk tahunya nih rasanya memang tidak seperti tahu kedelai, tapi dia rasanya seperti kacang. Kacang yang memang udah dihancurin dan digoreng. Tapi enak kok Sobat Umi. Dan sekarang tempenya nih ya. Sobat Umi, tahu saga, tempe saga, ada juga nih peye saga ya. Coba kita rasain nih, sama nggak nih rasanya nih? Sobat Umi, enak Sobat Umi. Maupun ini bukan kedelai, merupakan alternatifnya yaitu saga, tapi rasanya enak. Nah, Sobat Umi di rumah boleh nih nyobanya. Pasti penasaran dong. Ya Des ya? Hamzah, substitusi kacang kedelai seperti biji saga ini kan pasti ke arahnya tujuannya untuk mengurangi impor nih. Iya. Menurut kamu kenapa sih kita harus gembar-gembor mengurangi impor? Iya Nat, jadi dengan impornya itu sendiri sangat ini ya, menekan petani kita, petani kedelai dan pengusaha juga ya kewalahan gitu. Impor sendiri kita tahu bahan jadi naik gitu. Kalau dengan ganti biji saga ini kita bisa menghasilkan, kemudian bisa membuat pangan sendiri. Ya salah satunya dengan kandungan protein yang ada di biji saga. Desi, Nadia mau nanya nih, apa sih kekurangan dari biji saga ini kalau memang ada ditemui? Nah, jadi salah satu kendalanya nih ya Nat, proses pengumpulannya. Seperti kita ketahui kan pohon saga tinggi ya, jadi kan susah untuk dipanjat gitu. Berarti kita cuma ngumpulin yang udah jatuh ke bawah, jadi otomatis membutuhkan tenaga yang lumayan besar, menghabiskan waktu juga, dan saga yang bisa terkumpul juga terbatas jumlahnya. Sobat Umi, selama ini perhatian kita banyak disita oleh sumber protein nabati dari kacang kedelai, yang sejatinya bukanlah tanaman asli Indonesia. Padahal, masih banyak sumber protein nabati lainnya yang memerlukan perhatian kita, contohnya saja koro pedang. Koro pedang merupakan salah satu jenis tanaman polong-polongan dengan bahasa Latin Canavalia ensiformis. Tanaman ini banyak ditanam di sekitar Jawa Tengah dengan hasil produksi yang cukup tinggi, yaitu mampu menghasilkan 9 ton per hektar. Menurut Sudiono 2010, dikatakan bahwa nilai gizi koro pedang cukup tinggi.
karbohidrat sebanyak 60,1%, protein 30,36%, dan serat 8,3%. Selain itu, tanaman ini juga mengandung vitamin B1, B2, dan mineral. Di daerah Wonogiri, Jawa Tengah, kelompok tani perempuan dengan binaan Yayasan Gita Pertiwi telah berhasil mengolah koro pedang menjadi tempe keripik. Nah, Sobat Bumi, selain koro pedang, masih banyak jenis kacang-kacangan yang dapat dijadikan sumber protein nabati. Sebut saja kacang negara yang biasa juga dijadikan olahan bahan makanan seperti tahu, tempe, dan tauco. Ada juga kacang gude yang bisa dijadikan tempe dan kecap. Kacang tunggak yang banyak dijadikan makanan segar, kacang merah, kacang Bogor, kacang koro benguk, dan juga kacang komak. Sobat Bumi, penemuan inovasi alternatif pengganti kacang kedelai bukan hanya sekedar untuk mengurangi impor, tapi juga untuk membangkitkan potensi lokal sebagai upaya mewujudkan kemandirian pangan. Saga ini kan belum terlalu populer di masyarakat. Nah, langkah nyata apa sih yang kamu nih mau lakukan untuk mensosialisasikan saga ini ke masyarakat? Kita coba nanti menghimbau ke masyarakat sekitar kampus dulu bagaimana memanfaatkan biji saga itu, dan kita langsung kasih produk olahannya kayak tadi tempe, tahu, peyek, sambalnya juga. Jadi masyarakat bisa ngerasain ternyata ada bahan lain untuk bisa buat tempe, tahu, dan sebagainya kayak gitu. Keberadaan saga kan ini sudah mau naik nih ya, pastinya bisa mendukung dong untuk ketahanan pangan Indonesia. Nah, dari kalian sendiri apa sih yang mau kalian lakukan terkait dengan ketahanan pangan Indonesia ini? Iya, jadi memang kita dengan inovasi ini membuka wawasan pemikiran masyarakat, nggak hanya monoton berfokus pada bahan baku utama kedelai, bisa digantikan dengan inovasi saga itu tadi. Iya, sehingga mereka bisa untuk mengolah makanan dari bahan-bahan yang tersedia di Indonesia ini ya. Jadi tanpa harus tergantung dengan impor. Jadi ketahanan pangannya itu lebih ke diversifikasi. Nah, jadi kalau selama ini kita tahu tempe cuman kedelai, kali ini kita diversifikasikan menggunakan saga. Gitu. Makasih banget nih ya Desi sama Hamzah untuk sharingnya. Nah, Sobat Bumi, udah denger kan? Dari kandungan proteinnya aja nih 14% loh per 100 gram lebih tinggi daripada kedelai. Dan bisa dimanfaatkan mulai dari kulitnya, bijinya, sampai ke limbah cairnya dalam proses pembuatan tahu tadi. Nah, Sobat Bumi di rumah mau kan mulai mengkonsumsi saga? Ayo dong, juga bisa mendukung untuk ketahanan pangan Indonesia. Nah, buat Sobat Bumi nih di rumah nih yang mau ngikutin terus perkembangan kabar dari Bumiku 1, jangan lupa follow Twitternya Bumiku 1 di @bumiku1.tv. Kalau gitu Nadia pamit dulu ya. Kita sama-sama yuk nyebutin tagline-nya. Bumiku 1, lestarikan alam. Dadah Sobat Bumi.